Karena semua punya cerita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Anindo TV. Senang sekali kita kembali lagi di Cerita Pi, karena semua punya cerita. Nah, pemirsa, jika di episode sebelumnya ada Kak Kiki yang nemenin kalian, nah di episode kali ini saya Linsa Manuara bakal nemenin kalian tentunya dengan bintang tamu yang luar biasa sama seperti episode sebelumnya. Siapa ya bintang tamu kita kali ini? Ada Dr. Nelly Hervina Dahlan SPKK MKS. Halo, selamat sore, Dok. Sore, Linsa. Iya, wow, saya sudah dikenal sama dokternya ternyata. Apa kabarnya nih? Apa kabarnya nih, pemirsa? Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah, seperti yang terlihat glowing. Seperti ibu dokter satu ini, Kulitnya sehat ya? Alhamdulillah. Kira-kira gimana sih, Dok? Sebentar kita bakal ngomong-ngomong tentang kecantikan kulit. Apalagi saya seperti saya yang butuh banyak informasi tentang kecantikan, tentang kesehatan kulit. Seperti gimana sih? Sebelumnya kan kita lihat nih di Kota Kendari lagi banyak beredar klinik-klinik kecantikan. Seperti apa sih, Dok, klinik kecantikan di Kota Kendari? Pendapat secara umum ya. Iya. Jadi memang benar, Linsa, bahwa klinik kecantikan ini lagi bagus-bagusnya ya, lagi banyak-banyaknya lagi di Kota hits-hitsnya. Kendari. Saya kalau nggak salah hitung sih kayak sekitar 17 atau 18 yang Wow. sudah berdiri di Kota Kendari dan aktif gitu. Nah, itu artinya bahwa hampir semua masyarakat Kendari itu lagi senang dengan dunia kecantikan, lagi pengen cantik semua, lagi pengen kulitnya sehat semua, seperti itu lagi. Sudah berkembang ya, sudah beda dengan dulu. Jadi dulu kalau ada bermasalah aja pada kulitnya baru mendatangi seorang pakar kecantikan. Iya, betul. Ini nih, Kakak, untuk informasinya nih guys, ternyata Dr. Nelly Hervina ini merupakan owner salah satu klinik kecantikan di Kota Kendari. Iya, betul ya, Dok? Betul. Perawatan apa sih ya biasa yang ada di klinik kecantikan yang ada di Kota Kendari ini, Dok? Kalau berbicara perawatan kecantikan secara umum, sebagian besar tuh pasien datang dengan dua masalah besar ya, yaitu jerawat atau yang lebih kita kenal dengan akne, dan flek atau yang lebih kita sebut dengan melasma. Nah, dua itu aja yang besar. Sebagian yang lain baik itu ada bopeng atau ada bekas luka, ada pengen putih, pengen lift ya, pengen kencang ya. Kalau glowing sih kayaknya 2 tahun ini aja ya. Ada istilah glowing. Dulu juga banyak istilah-istilah yang sebelumnya yang lebih hits ya, di kalangan semua umur ibu-ibu, sih ya. Bukan cuma ibu-ibu sih, sekarang 20 tahunan juga udah mulai suka dengan perawatan kecantikan. Sudah pada semua pengen kulitnya bagus, kulitnya bersih, sehat ya, dan itu menurut saya sudah bagus sekali untuk di sini. Gitu. Iya, untuk di Kota Kendari nih, kan banyak nih masalah-masalah kulit seperti jerawat, tapi itu kan pasti normal ya, Dok? Kalau masalah jerawat kan memang kita hamil pun kita berjerawat juga. Faktor utama dari jerawat apa sih? Apakah mungkin karena biasa kan kalau kita perempuan karena mau mens nih, tapi kan jerawat tidak hanya didapatkan oleh wajah perempuan, yang laki-laki juga dapat. Kira-kira apa sih faktor utama dari jerawat? Apakah mungkin dari makanan, dari apa? Gimana sih, Dok? Kalau akne vulgaris atau jerawat itu sendiri sebenarnya merupakan multifaktor disease. Jadi dibilang multifaktor berarti penyebabnya banyak. Nah, nomor 1 biasa karena terjadi penyumbatan. Jadi baik laki-laki atau perempuan itu ada penyumbatan pada kelenjar minyak. Nah, itu bisa karena debu, bisa karena salah penggunaan kosmetik, atau misalnya dari genetik. Genetik juga bisa, sayang. Jadi Linsa, kalau kita ada orang tua yang memang ibu bapak juga ada akne, riwayat akne, biasanya 30% akan diturunkan. Seperti itu. Ya, Biasa. jadi tidak semuanya karena tidurnya kurang, terus karena mungkin malas cuci muka, ada juga faktor genetik ternyata. Oh, ternyata. 30%, seperti itu. Terus biasa tuh ada masyarakat nih
orang-orang kalau sudah lihat mukanya jerawatan pasti cari di internet, kenapa ya saya jerawatan, Ya, kayak betul. gitu. Karena Terus kan semua sekarang udah bebas sekali sudah, ya. Udah terus semuanya ada di internet. muncul tiba-tiba ada muncul, oh kamu cocoknya yang ini, kamu cocoknya yang ini. Terus pada nyoba-nyobain akhirnya ini jerawatannya malah nambah parah. Seperti Terus itu gimana sih dok? Kayak misal ada skincare yang memang kayak masih abal-abal, tapi ternyata diperjualbelikan dengan lancar sekali sampai bahkan banyak sekali peminatnya itu maskernya, skincarenya, sehingga kayak sekarang kan orang-orang mau yang cepat, yang instan. Ya, instan sih semua orang juga mau. Mau yang instan, tapi nggak mau yang instan baru murah, maunya yang kayak gitu. Jadi kalau ada jerawat dikasih skincare apapun maunya langsung hilang. Sulap ya. Gimana sih dok menurut dokter tentang skincare yang abal-abal? Kalimat atau istilah abal sebenarnya untuk skincare itu sendiri, sebenarnya Linsa kita harus lihat dulu suatu produk itu tentu harus punya izin edar. Jadi di kemasan itu sebenarnya sangat jelas sekali. Kita jadi konsumen sebenarnya, saya pun sendiri kalau membeli produk untuk diberikan kepada customer, itu betul-betul kita seleksi perusahaannya dulu, perusahaan obat farmasinya ini terverifikasi benar atau enggak, karena untuk memastikan bahwa kosmetik ini ketika kita pakai pagi, sore, malam itu enggak ada efek samping. Satu, yang kedua, karena kita pakai lama nih, jangan sampai dia cuma bagus di 3 bulan pertama, wah glowing, nanti di 3 bulan kedua mulai nih ada rasa panas, ada bengkak, merah, terus kita lupa 5 hari kok muncul jerawat, tadinya glowing nih, tapi sebegitu di stop atau kita misalnya lupa nih beli produk itu kembali, malah yang terjadi adalah lebih parah dari kondisi kulit sebelum kita membeli produk tersebut. Itu izin edar itu wajib. Yang kedua, biasanya dari kemasan juga kita udah bisa lihat nih kemasan itu dia dari yang terpercaya atau enggak, karena di situ sudah jelas nomor registrasinya berapa, ingredientsnya apa aja, fungsinya apa aja, dan bahkan kalau kita misalnya lagi perempuan yang lagi hamil, ada beberapa ingredients yang malah tidak boleh digunakan waktu dia lagi hamil, ya. Dan itu semua harus artinya konsumennya harus betul-betul selektif, tidak asal menggunakan produk itu aja. Asal pokoknya yang penting glowing aja, nggak boleh seperti itu. Pokoknya yang penting instan glowing, orang lihat tuh, wah pakai apa nih, air wudhu, wow. Kalimat instan. Ya nih dok, ada juga nih orang tuh kadang kayak, kulit saya apa sih? Kulit saya sensitif, kulit saya normal. Kira-kira gimana sih dok caranya kita nentuin dari fisik nih, dari fisik, saya kena debu sedikit, oh muncul jerawat, oh mungkin ini karena tadi saya kena debu di sini. Kira-kira kalau dari fisik kayak gitu, gimana sih cara kita nentuin kulit kita seperti apa? Tipe kulit ya? Tipe. Untuk menentukan tipe kulit kan memang banyak, tapi sebaiknya sih yang lebih baik sebenarnya harus melakukan konsultasi langsung pada pakar. Tapi kalau kadang-kadang kalau ditanya sih orang, saya nggak sempat nih ke klinik, saya cuma pengen beli produk aja, tapi saya sendiri nggak tahu tipe kulit saya yang mana. Nah, untuk melihat tipe kulit kering sebenarnya kita harus pada saat cuci muka itu nampak bahwa kalau sudah pada saat kita mengeringkan itu langsung air tadi langsung gampang sekali hilang dari permukaan kulit. Dan pada kulit kering sebenarnya saking keringnya itu kalau kita menggunakan serum atau moisturizer dia sangat cepat meresap lama, langsung cepat terabsorpsi gitu, langsung cepat terserap, dibandingkan kalau kulit oily dan acne mereka membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun pada oily dan acne biasanya pori-pori kelihatan lebih besar. Tidak pada seperti kulit normal. Nah, yang sensitif beda lagi. Yang sensitif berarti biasanya lebih mudah merah. Jadi kalau kena panas matahari sedikit, pipinya biasanya langsung merah. Ya, merah. Kadang-kadang agak panas, dan kadang-kadang kalau sore malah muncul beberapa titik kelenjar yang kecil-kecil seperti itu. Bisa gitu ya dok? Tapi ini tidak memandang umur ya Linsa. Jadi memang kita kadang-kadang remaja bisa kering, tapi karena pergantian produk kosmetik pada saat kita beranjak lebih dewasa 30-an atau bahkan ibu-ibu malah berubah menjadi lebih oily. Jadi tidak mesti bahwa dari kecil kita kering, kita akan kering terus sampai kita
tua. Berarti betapa pentingnya juga kita setia sama skincare ya, Dok? Ya, karena skincare akan apa yang kita pakai hari ini akan menentukan kulit kita tahun depan. Jadi memang betul-betul kulit membutuhkan skincare yang benar-benar cocok dengan tipe kulit. Karena biasa kan kayak misal ada beberapa orang yang menggunakan skincare tapi baru sebulan dipakai, aduh saya kayaknya kurang cocok nih, lama ganti lagi skincare yang lain. Sebenarnya harus lebih sabar sih, karena kulit juga pori-porinya kan sangat mikro banget ya. Tidak mungkin dengan 10-20 gram saja langsung mengharapkan tone kulit yang sangat bagus. Biasanya di klinik sendiri pun kita memfollow up pasien itu sampai 12 minggu. Lama ya, jadi memang dari awal harus diedukasi pasiennya bahwa jadi misalnya contohnya pasien datang dengan bekas jerawat ada 10 titik, nggak mungkin dong 1 minggu langsung, kecuali menggunakan bahan-bahan yang agak berbahaya yang membuat sifatnya langsung abrasif atau yang mengubah dari hitam itu justru langsung jadi putih dalam waktu singkat sekali, seperti itu. Seperti itu. Nah, Dok, membahas trending klinik kecantikan. Seperti apa sih para perawatan-perawatan medis di klinik kecantikan ini? Apakah tenaga medisnya harus berasal dari kesehatan atau mungkin yang umum juga harus yang umum juga bisa masuk ke klinik kecantikan? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan lewati pesan-pesan berikut ini. Tetap tetap dicerita, Pi, karena semua punya cerita. Tapi karena semua punya cerita. Ya, kembali lagi di Cerita Pi, karena semua punya cerita. Kayaknya kurang tepuk tangan sekali nih. Nah, Dok, kita nih seperti di episode-episode sebelumnya, di segmen kedua ini kita menghadirkan seorang komika yang bisa dibilang kita bilang saja dah lucu. Walaupun mungkin dia tidak lucu atau bagaimana, terserah Mi. Kita langsung saja, ada Umar Halilintar. Udah masuk kamera Kak? Kayaknya kok ditolak nih kamera. Oke. Iya, silakan Kakak Umar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Dokter Tirta, bukan? Bukan. Dokter siapa tadi? Elina ya? Dokter Nelly. Nelly, maaf Bu. Kamu dipotong nih. Tepuk tangan buat Dokter Nelly sekali lagi. Iya, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Umar, saya dari Komika Stand Up Indo Kendari Komunitas. Jadi di sini saya mau stand up, mudah-mudahan lucu ya, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Pelan-pelan lah, takut ada yang tersinggung lagi soalnya. Oh iya, soalnya teman saya kemarin sudah masuk Polda jadi. Aduh, kayak takut. Takut disomasi. Jadi perkenalkan, nama saya Umar. Jadi Dokter Nelly ini adalah salah satu dokter kecantikan yang ada di Kendari. Jadi yang berhubungan dengan masalah wajah, beruntusan mungkin, jerawat, kusam dan lain-lain. Kenapa kau lihat di saya? Bisa hubungi Dokter Nelly. Jadi paham maksud saya Dokter Nelly ya, supaya saya sudah iklankan ini. Bismillah. Jadi berhubungan soal jerawat ini, sebenarnya pemicu jerawat itu biasanya salah satunya adalah gara-gara orang salah pilih skincare. Salah satunya itu. Karena ada teman saya di kampung itu di Muna sana, itu dia pakai skincare sembarang, makanya jerawatnya banyak sekali sampai sekarang tidak sembuh-sembuh. Jadi jerawatnya banyak gitu. Mulai dari pengobatan ilmiah, pengobatan herbal, pengobatan yang aneh-aneh, semua dia sudah lakukan, tapi belum sembuh. Pengobatan aneh-aneh yang saya maksudkan itu kayak di mana itu kayak disuruh pakai apa, celana dalam perawan gitu, digosok di muka. Oh ya? Iya, supaya hilang katanya jerawatnya. Tidak hilang. Sampai saat sekarang tidak hilang. Tapi ada salah satu tetangga dia rekomendasikan pakai ini apa, sabun dangdut.
sapu dangdut untuk cuci piring. Katanya minyak saja di piring bersih, apalagi jerawat hanya sedikit di muka kan. Makanya dia pakailah itu, pakai sapu dangdut itu. Bukannya sembuh jerawatnya joget-joget. Malah masih ada biduannya. Ya ada fildan di dalamnya. Hampir. Jadi kalau saya disuruh pilih mau jadi komika, mau jadi stand up comedian atau jadi dokter, jelas saya pilih jadi pilot, bukan. Saya pilih jadi komika, bukannya apa-apa sih. Kalau saya mau jadi dokter, yang pertama apa? Biar kuliahnya terlalu tinggi. Kayaknya biar saya sudah jual ginjal, kayaknya tidak akan lulus. Mahal sekali itu biaya sekolah kedokteran. Apalagi kalau saya sudah jual ginjal, misalkan kalau saya tidak lulus, gagal lulus. Sudah gagal lulus, gagal ginjal. Astagfirullah. Tinggi sekali biaya kuliah soalnya. Seperti gedung yang baru dibangun Pak Gubernur, tinggi sekali itu. Ini aman kan? Tidak kena somasi kan? Aman tuh? Aman. Aman soalnya si lampu lunas kasih. Ya, memang jadi komika itu, jadi stand up comedian itu ada kurangnya juga, ada kurangnya. Jadi kurangnya itu ketika kita kemana-mana selalu disuruh stand up dulu Kemarin saya pergi di kosnya temanku disuruh stand up dulu. Dan ini terjadi kemarin di Anindo TV. Lagi cerita-cerita sama Linsa, sama Ibu Kiki, tiba-tiba Pak Idul. Pak Idul ini orangnya, Pak Idul itu ada 3 di dunia, ada Idul Direktur Anindo, Idul Fitri, sama Idul Adha. Roasting lagi bosku di. Jadi lagi cerita-cerita, tiba-tiba Pak Idul langsung panggil saya, Umar, kenapa Pak? Hibur owner dulu stand up. Hibur owner, mau tidak mau saya harus stand up dong. Owner ini, karena selain dia punya usaha Indo TV, beliau juga punya usaha listrik di bawah. Siapa tahu saya habis stand up dikasih lampu Philips kan? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Makanya saya stand up lah. Owner lumayan terhibur. Setelah saya stand up, dalam hati mudah-mudahan dikasih lampu Philips supaya bisa menerangi dunia yang kadang fana ini, kasihan. Dikasih Ji. Penuh kepalsuan. Tapi setelah saya stand up, tiba-tiba langsung Pak Idul bilang, Umar, ikut Ibu Kiki di Mas Jess. Mas Jess kan penjual makanan. Dalam hatiku saya berprasangka baik, mudah-mudahan di sana dititip lampu Philips tuh. Saya ke sana lah. Tiba-tiba Ibu Kiki bilang, Umar, mau nasi ayam geprek atau ayam penyet? Gimana lampu Philipsnya ini, kasihan? Kapan? Akhirnya Ibu Kiki bilang, kapan? Umar, ayam penyet atau ayam geprek? Akhirnya saya langsung bilang, ayam kampus saja. Aman kan, aman. Aman tuh. Aman, mudah-mudahan tidak bisa masih, kasihan ya Allah. Aman. Ya, temanku sudah masuk penjara. Kayak takut nih. Tidak mau masuk Polda, kasihan ya Allah. Orang tua aku miskin. Jadi malah banyak begini, kasihan ya Allah. Tapi saya senang sekali stand up di depan owner kemarin. Saya senang bisa menghibur beliau juga. Dan bisa sekarang saya stand up di depan Ibu Dokter, saya senang sekali. Cuman kita jadi komika itu sebenarnya apa? Kurangnya itu disuruh-suruh stand up. Tapi profesi ini tidak bisa kita terapkan di dokter. Iya dong. Di Ibu Dokter. Coba misalkan Ibu Dokter lagi cerita-cerita di sini, tiba-tiba Pak Idul panggil, Ibu Dokter, suntik dulu Ibu owner ini. Belum vaksin ke 47 ini. Tapi karena beliau bukan dokter umum, dokter kecantikan, jadi beda dong panggilannya. Ibu Dokter, operasi muka dulu Ibu ownerin pengoperasi. Tapi itu masih mending. Coba kalau Ibu Dokter sunat. Pasti beda dong. Pasti beda. Pak itu lagi Ibu cerita, Ibu Dokter, sini dulu Bu. Ini owner ini belum Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umar, cukup ya. Cukup Anda merosting direktur saya, jangan sampai gaji Anda setelah ini turun ya. Oke. Kebetulan saya yang catat, jadi saya catat untuk turun nih pemirsa. Oke, kita lanjut lagi di pembahasan kita tadi. Bagaimana sih Dok tenaga medis di perawatan kecantikan di Kota Kendari ini? Apakah berasal harus dari yang memang sekolahnya dari kesehatan juga atau mungkin yang umum bisa masuk? Oke. Untuk bisnis
klinik kecantikan terdiri atas dua tenaga. Jadi yang pertama ada yang namanya memang tenaga medis dan ada yang untuk non medis. Jadi bisa dua-duanya, Linsa. Yang non medis dia nggak boleh mengerjakan tindakan-tindakan yang seperti injeksi atau mungkin tindakan yang harus ada SOP-nya ya, seperti laser, dan yang lebih berat yang harus memang seperti melakukan infus seperti itu dia nggak boleh harus yang karena ahlinya. memang tidak ada dasar dasarnya ya. Kalau yang non medis biasanya kita lebih panggil dengan terapis atau beautician. Jadi beautician itu boleh tamat SMA boleh, atau yang kuliah tapi yang non kesehatan itu boleh, karena nanti sebelum masuk dan join dalam suatu klinik kecantikan juga akan dilakukan training. Nah, ada job yang di luar itu seperti admin ya. Terus misalnya kasir yang mengelola mungkin media sosial juga pada bisnis kecantikan juga nggak perlu kan dari kesehatan, tetapi yang terjun langsung, yang berhubungan langsung dengan pasien, terutama yang sifatnya seperti suntik, itu biasanya memang harus dari tenaga medis. Jadi yang punya dasar mengenai kulit. Iya. Untuk di Kota Kendari tadi dokter sendiri udah bilang bahwa ada 17 atau 18 klinik kecantikan. Kira-kira apa sih syarat untuk buka klinik kecantikan nih, Dok? Nah, kalau syarat buka kecantikan sebenarnya banyak banget ya, Jadi sudah ada SOP untuk buka klinik kecantikan yang resmi ya. Pertama harus terdaftar di Dinas Kesehatan. Kita bicara sedikit aja ya, maksudnya yang superficial aja, yang harus diketahui bahwa harus ada izin tentunya, dan untuk urus izin tidak gampang ya. Kita memasukkan bulan ini mungkin juga 3-4 bulan baru keluar, dan klinik kecantikan wajib memiliki apotik. Jadi kalau ada klinik kecantikan nggak punya apotik, itu tidak boleh sebenarnya, karena klinik kecantikan itu tidak memproduksi atau mengedarkan suatu kosmetik. Jadi sebelum berdiri, seperti klinik saya contohnya, sebelum izinnya keluar, apotiknya dulu yang diperiksa. Jadi dinas nanti ada turun sendiri untuk memeriksa apotiknya, dan untuk apotik memang ada beberapa poin-poin yang harus dipunya ya, seperti wajib memiliki apoteker resmi, asisten apoteker, seperti itu. Jadi bukan penjaga apotik, seperti itu tidak bisa. Nah, di apoteker ini akan bertanggung jawab kepada areanya, yaitu apotik, untuk menyaring nih, memfilter, memberitahukan si owner, baik itu ownernya tidak mesti dokter ya, tidak mesti dokter kulit atau dokter umum. Kadang-kadang ada owner yang bukan berbasis kesehatan, yang punya misalnya, tapi dia punya dana yang besar untuk bikin klinik kecantikan. Kan sekarang sudah marak ada franchise juga. Jadi biasanya memang yang ownernya bukan dari medis. Nah, di apoteker itu akan menyaring nih, barang ini nggak boleh, ini nggak ada izin edarnya. Itu yang paling penting ya, nomor satu itu. Karena yang ada juga yang memastikan bahwa produk itu aman. Tadi yang saya bilang aman, karena kita akan pakai pagi, entah pagi, siang, pakai sehari-hari, sore, malam, ya betul. Dan kadang-kadang kita mengcombine. Ada orang tidak semua produk dokter. Ada produk misalnya dia beli di Cina atau dia dibeli di Korea, misalnya dia beli masker. Jadi ketika produk kita aman, terus plus masker yang kita beli dari luar atau oleh-oleh, ada hadiah nih yang kasih. Karena saking amannya dua produk tersebut, meskipun dipakai di waktu yang sama, tidak akan memberikan efek yang berbahaya pada kulit. Itu bagusnya. Dan disitulah maka kenapa Dinas Kesehatan dengan semua aturan-aturannya itu sangat strict ya, karena tidak asal kita punya budget begini kita boleh bikin klinik kecantikan. Tunggu dulu, karena ketika ini salah mengedarkan, salah memberi kosmetik kepada pasien. Nah, konsumen ini kan pasien ya, dalam artian dia menggunakan, terus kita kan klinik nggak mungkin tiap hari telepon pasien, Bu, ada merah, ada sakit, atau ada gatal, nggak mungkin seperti itu. Sehingga memang harus betul-betul dipastikan produk yang kita berikan ataupun treatment yang kita pilihkan ke pasien itu betul-betul aman untuk jangka panjang. Seperti itu. Iya, tadi dokter sempat menyinggung sedikit kalau klinik kecantikan tidak memproduksi krim untuk customer. Ya betul. Itu seperti gimana sih, Dok? Kira-kira mungkin ada beberapa klinik kecantikan yang memberikan krim untuk mungkin dia punya masalah yang tidak selesai-selesai nih. Ya, betul. Masalahnya acne fighter banget.
Gimana sih dok? Kalau yang saya cerita tadi bahwa klinik wajib punya apotek ya. Jadi beberapa yang kalau nggak salah sih 3-4 tahun yang lalu dinas kesehatan baik kota atau provinsi sudah sangat merapikan nih semua klinik di Kendari. Jadi yang nggak punya apotek mulai ditegur, dipanggil dulu ownernya, dikasih tahu kita ada namanya sosialisasi bahwa klinik kecantikan yang benar adalah harus wajib ya, bukan harus, wajib punya apotek. Nah, apotekernya nanti dikasih tahu bahwa barang-barang yang masuk seperti ini. Mereka secara reguler juga datang 3 kali 4 kali setahun untuk memastikan lagi nih, jangan sampai ada 1-2 produk yang kita punya ternyata sudah expire, sudah tidak boleh digunakan di Indonesia, sudah tidak punya izin edar lah di Indonesia. Mungkin di Korea ada, tapi di Indonesia enggak gitu. Nah, kalau apa tadi, Linsa? Ini apa tadi ya? Bukan. Lebih ke misalnya kalau krim racikan dari kalau dokter, kira-kira aman ya. nggak Kalau sih? kita bicara krim racikan, kalau saya kebetulan seorang dermatovenerologis ya di Kota Kendari. Saya bukan hanya klinik kecantikan, tapi saya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi memang yang datang beragam masalahnya. Jadi ada yang mukanya merah dan panas, ada yang misalnya pulang umroh merah gitu. Nah, itu kan tidak bisa menggunakan kosmetik yang biasanya nih, yang kayak hanya moisturizer. Jadi harus ada bahan yang kita masukkan ke dalam kosmetik yang akan bercampur dengan kosmetik itu dan akan dia pakai sebagai pengobatan. Nah, disitulah kita menulis resep. Resep itu akan diberikan ke apotik yang buat. Jadi bukan saya masuk ke dalam bikin sendiri, itu loh maksud saya. Jadi tidak ada klinik yang memproduksi. Jadi hampir semua klinik ini membeli dari beberapa perusahaan farmasi di Jakarta atau di luar yang impor tapi yang sudah punya izin edar tentunya. Nah, nanti itulah yang kami distribusikan ke pasien berdasarkan keluhannya. Jadi kalau contoh Linsa datang mukanya, dok saya pengen hilangin 2 bekas jerawat nih, saya udah pakai ABC misalnya, nggak hilang. Oh ya, dokter bantu. Nanti kita nulis resep Linsa. Nah, resepnya itu bukan dokternya yang garuk di dalam, enggak. Jadi memang diberikan kepada apoteker yang kerja di klinik tadi akan buat. Jadi tapi bukan produksi, itu namanya distribusi. Jadi sudah ada, tinggal diberikan ke pasien. Nah, ada itu definisi ya, jadi definisinya harus masing-masing. Nah, itulah tujuannya beberapa perusahaan farmasi itu berdiri yang gede-gede, yang udah ini memang mereka yang buat si PT itu. Tapi kalau klinik nggak boleh, klinik cuma mendistribusikan aja. Oke, di Kota Kendari kan ada banyak nih klinik kecantikan yang tadi dokter udah bilang. Kira-kira bagaimana sih tips memilih klinik kecantikan? Karena kan biasa orang datang ke klinik ini terus bilang, aduh saya nggak cocok di klinik ini deh, saya kesini lagi. Gimana sih itu dok? Lebih selektif maksudnya. Iya, lebih selektif. Bagaimana sih caranya kita memilih? Oke. Kalau jadi konsumen harusnya yang cerdas ya menurut saya. Jadi saking banyaknya klinik itu menurut saya bukan cuma di Kendari aja, Makassar yang lebih dekat banyak, Surabaya, Jakarta, apa sih yang nggak bisa? Sekarang sudah ada Shopee, sudah ada Tokopedia, semua gampang. Yang paling penting adalah maksudnya si konsumennya ya, bukan melihat ini yang lagi terkenal tahun ini klinik A atau Z. Atau jadi bukan lihat yang lagi viral. Ya betul, bukan seperti itu. Kenapa? Karena kita yang konsumennya, kita yang pakai, kita yang akan tahu efek sampingnya kalau terjadi apa-apa, sehingga memang butuh konsultasi, diperiksa langsung gitu, dan mesti tahu ingredientsnya apa-apa yang aman atau enggak, lalu kita pilih klinik tersebut gitu. Apa sih dok fungsi utama kita harus masuk ke klinik kecantikan? Kan biasa orang mahal deh klinik kecantikannya, tapi jangan dijawab dulu. Kita lewati lagi pesan-pesan berikut ini, tetap di Cerita Pi, karena semua punya cerita. Tapi karena semua punya cerita. Kembali lagi di Cerita Pi, karena semua punya cerita.
sudah semakin sore, sudah semakin mengantuk sepertinya para penonton-penonton bayaran ini, Dok. Ya tepuk tangan yuk biar ditambah nih. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan kita tadi. Saya mau nanya nih, apa sih fungsi utama kita untuk konsultasi ke dokter? Karena biasa kan sekarang kita sudah punya handphone, jadi kayak, aduh jangan bisa konsultasi deh, mungkin mahal bayarnya, jadi saya tanya Google saja. Oke Google, saya lagi jerawatan nih, apa sih gitu-gitu. Gimana sih dok? Oke. Pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi apa sih fungsinya ke klinik kecantikan? Yang pertama konsul lah. Iya. Jadi dari konsultasi kita bisa tahu. Yang paling tahu kan sebenarnya ya pakarnya dong yang periksa. Jadi kebutuhan saya ini, misalnya saya contohnya, saya usia 40 itu butuh apa? Masalahnya butuh kencang atau butuh putih atau butuh kulitnya sehat saja atau kenyal, atau dok saya mau nggak ada jerawatku deh biar satu, atau sadu kantung mataku dok, seperti itu. Nah itu konsultasi itu butuh dan fungsinya itu, dan akan dijawab langsung setelah diperiksa tentunya sama pakar. Nah kalau kita langsung membeli produk saja atau langsung memilih treatment, nanti tidak sesuai dengan tujuan gitu. Dan jangan teriming-imingi dengan mungkin hanya promo saja atau yang lagi hits, misalnya sekarang lagi tanam benang dan filler nih lagi banyak nih, tadinya saya nggak butuh jadi butuh karena biar cantik karena marak. Seperti itu. Jadi memang tujuan ke klinik adalah seperti itu, sehingga kita nanti ketemu dokternya akan jelaskan kebutuhan kita apa, dan nanti disesuaikan toh dengan budget ya, budgetnya kita. Saya pengen begini tetapi budget saya cuma sekian, apakah treatment itu memang sudah waktunya buat usia kita atau tidak gitu. Jadi jangan ikut-ikutan aja yang lagi tren. Karena cantik tidak ditanggung oleh BPJS, pemirsa. Betul sekali. Kamu mau cantik, kamu nabung kerja sayang gitu ya. Mata Ya ampun, jangan minta-minta ya sama pacar kamu. Yo kerja ya biar bisa beli skincare. Nah dok, saya mau nanya nih, kapan sih waktu yang pas kalau kita ke dokter? Karena biasa kan orang nih, saya punya beruntusan, ndak sembuh-sembuh. Cuma beruntusan, jamin dulu saya ke dokter. Kira-kira kapan sih waktu yang pas? Apakah mungkin harus full pi mukanya dengan jerawatan satu muka baru mau ke dokter, atau mungkin lagi ndak kenapa-kenapa aja bisa ke dokter? Gimana sih dok? Kalau menurut saya konsultasi itu kapan saja boleh. Tetapi kalau 22 itu waktu yang tepat ya. Jadi umur 22 di aging tingkat 1, kita udah mulai tahu nih, karena kita udah akan terpapar matahari terus, akan keluar terus beraktivitas kena matahari terus, sehingga biasanya kerusakan-kerusakan kecil di sel-sel kulit itu akan mulai ada kusam ya. Kusam yang pertama tuh kusam, terus mulai kantung mata saya gelap, terus mulai ada dok warna mukaku nggak sama. Itu dimulai dari umur 20-an. Nah di bawah 20 biasanya masih ikut mama ke klinik, dan seperti itu kayaknya memang hanya butuh yang facial basic ya, cuma perawatan-perawatan yang sangat standar menurut saya, dan bisa kok dilakukan di klinik kecantikan yang biasa, yang bisa yang di bawah dari pengawasan dokter kulit, bisa juga yang dokter estetik. Tidak jadi masalah kalau yang tidak bermasalah. Tetapi kalau misalnya punya masalah khusus, contoh nih mau masuk tes polisi, tes TNI atau ujian-ujian apapun, kita masuk bank aja sekarang udah memperlihatkan harus punya good looking ya. Harus good looking. Ya betul, sehingga poin utamanya tentu not by magic. Jadi memang harus beberapa kali kita melakukan treatment, lalu kita achieve the best result buat kita punya wajah seperti itu. Jadi waktu yang tepat boleh. Besok juga boleh, Linsa boleh ke klinik deh. Boleh. Seperti itu boleh. Saya langsung. Karena konsultasi rata-rata menurut saya malah nggak berbayar dong ya, karena baru rata-rata treatment konsultasi itu gratis oleh treatment oleh klinik ya. Nah nanti kecuali telah melakukan treatment atau telah mengambil produk atau skincare, baru kita melakukan baru bayar. Nah, budgetnya untuk beberapa tahu seberapa besar sih yang kita bayar ya, tergantung seberapa bagus produk atau treatment yang kita pilih. Iya, ada juga nih dok yang misal mukanya jerawatan parah, tapi tidak hanya dengan menggunakan skincare atau mungkin tidak hanya ke klinik kecantikan, tetapi ada juga yang seperti mengkonsumsi obat-obatan.
Itu gimana sih dok menurut dokter? Buat kasus jerawat ya? Iya, kasus. Jerawat yang boleh minum obat adalah yang stadium 2 ya, stadium 2, 3, 4 berdasarkan SOP-nya ya. Seluruh dunia bahwa kita mulai di pengobatan itu di stadium 2 yang ada tanda papul ya, dan disertai pustul. Jadi ada pustul itu nanah. Jadi jerawat yang bernanah itu tanda bahwa kita harus ada tambahan obat minum. Nah, obat minum yang digunakan juga ada fasenya, sayang. Jadi Linsa itu kita harus minum obat kurang lebih 2 sampai 6 minggu. Nah, itu juga harus kontrol, tiap 2 minggu kontrol ini sudah waktunya di stop atau enggak. Tetapi kalau tidak ada gambaran-gambaran bakteri atau dia hanya merah aja, tidak ada nanah, nanti dokter melihat faktor lain. Karena tadi yang saya bilang bahwa jerawat sebenarnya multifaktor. Ada loh orang yang hanya karena begadang seminggu, terus dia kebetulan nginap di mana airnya nggak begitu bagus, kotor dia cuci muka, mungkin ya, muncul jerawat. Padahal dulu-dulunya tidak ada muncul akne sama sekali. Nah, itulah gunanya tadi Linsa harus konsultasi, tidak mengambil diagnosa untuk diri sendiri. Nah, takutnya jadi dokter. Kalau semua pengen jadi dokter kulit untuk diri sendiri, terus kita dokter kulit gunanya apa dong? Iya, aduh sudah mahal-mahal sekolah. Gini, ada juga nih dok, apa tidak bahaya kalau misalnya terlalu menggunakan skincare yang bisa dibilang merkuri? Kan banyak tuh orang mau yang tadi seperti sudah kita sebutkan, kalau orang tuh mau yang instan, jadi pakainya merkuri. Sekarang tuh lagi banyak sekali di TikTok, di Instagram orang-orang jual yang bermerkuri, dan kita yang lagi stres-stresnya dengan jerawat pasti, aduh saya mau beli deh biar cepat habis nih jerawat. Gimana sih dok yang kayak gitu? Nomor 1 yang penting Linsa bahwa merkuri nggak bisa ngobatin akne. Kalau yang muka yang biasa terus pakai merkuri itu kan bahannya kadang-kadang dicampur oleh orang tertentu ya ke dalam kosmetik. Jadi si konsumen, misalnya saya nih konsumen, saya beli nih produk lewat apa gitu atau dikasih teman. Nah, saya nggak bisa tahu nih ada merkurinya atau enggak. Bahkan yang jual nih, misalnya Linsa yang jual ke saya, Linsa juga mungkin nggak tahu kalau ada merkuri di dalamnya. Yang penting laku aja. Pokoknya saya pengen Linsa, saya mau mukaku cepat cerah, mana gitu, saya pengen belinya di instannya ya. Cuma itu tadi merkuri juga ada the end of stage-nya gitu. Jadi ada masa di mana merkuri udah angkat tangan, udah nggak bisa memperbaiki kulit ini lagi. Yang terjadi adalah efek samping. Jadi merkuri ketika muncul efek samping, dia malah lebih parah dari kulit sebelum kita melakukan perawatan. Jadi ada nanti kayak bintil-bintil hitam, ada yang malah kayak pasir-pasir, dan sometimes kadang-kadang pasiennya pun mau operasi muka juga malah sudah nggak bisa diobatin lagi karena saking keracunan dari merkuri tadi itu. Sehingga memang harus lebih selektif ya, jadi harus lebih bijak, karena sebenarnya yang pilih kita, terus yang akan pakai lama itu kita, yang dapat efek sampingnya juga kita sendiri, seperti itu. Oke, kita sudah hampir di ujung-ujung acara nih ya. Hampir pulang. Nah, untuk di segmen terakhir ini kita mau minta quote of the day dari Dr. Nelly. Kira-kira apa nih? Quote of the day tentang apa aja sih? Mungkin tentang kecantikan, tentang klinik, atau apa aja? Boleh, silahkan dokter. Oke, karena tadi kita bicara skincare, apa segala macam ya. Jadi quote of the day hari ini adalah tujuan cantik bukan yang utama. Yang paling utama adalah memiliki kulit sehat. Yes. Pemirsa, tidak perlu cantik belakang-belakangan. Ya, yang penting kita sehat. Pasti cantik. Iya. Kalau nggak sehat ya nggak. Tapi mulut netizen yang bikin kita tidak sehat, ya, dokter. Makanya kita telinganya itu filter. Aduh, Linsa. iya. Kalau saya sih kadang-kadang malah kalau yang kayaknya bukan cuma muka aja ya, body juga. Jadi, aduh dokter, kita gemuk sekali. Saya pikir, kenapa mesti dia yang urus ya, kayak gitu kan? Lebih ke gila berarti urusan. Dia nggak bisa tenang loh ya selama dia belum lihat saya kurus. Lebih ke gila urusan ya dok. Nggak bisa tidur dong ya, walaupun dia sedikit peduli, tapi sebenarnya ada beberapa pribadi orang yang nggak bisa, sebenarnya nggak bisa tidur kalau tadi dia bilang katanya ini kenapa perawatan di klinik tapi muka masih merah, muka masih coklat, masih ada bekas jerawatnya.
Ya itu karena tadi dasar kita lihat cantik orang tuh bukan berarti kalau semua putihnya sama nih kayak ini warna pintu kan sama. Masa iya mukanya orang semua sama kan? Iya. Nggak mungkin. Semua orang punya ininya masing-masing kan. Iya, Kalau karena jenis kulit itu iya. beda-beda. Kalau saya sudah seperti ini terus saya ubah, nanti lagi kalian tidak suka, nanti kalian bilang, "Hei, dia ubah-ubah ini." Hello. Dari mana? Dari mana cuannya? Ya, dan harus pede dong. Jadi pokoknya Iya. harus pede, harus percaya diri. Saya seperti ini, kulitku udah sehat. Saya tetap melakukan aktivitas yang saya suka. Jadi lebih bagus kita lakukan yang passionnya kita ke situ. Tetap orang akan melihat kita dengan body cantik, terus kita punya good behavior. Saya tidak ngomongin orang yang macam-macam seperti itu kan. Gitu. Ya, Berhenti mendengar lah pokoknya, Ya. berhenti mendengar yang sifatnya negatif. Iya, karena terkadang kita tidak perlu mendengarkan omongan orang lain yang justru kayak buat kita jadi down. Betul. Iya, tidak terasa sudah 45 menit kita sudah ngobrol sama Dr. Nelly, sudah terlalu banyak informasi, bahkan masih kurang informasi yang kita harus kulik-kulik dengan Dr. Nelly. Nah, kita langsung aja closing cerita Pi kita kali ini. Saksikan terus Cerita Pi di YouTube Anindo TV Kendari. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih Dok untuk waktunya. Sama-sama, Linsa. Siapa tahu saya dan Umar bisa dikasih voucher ini ya Umar, biar kita Doa bisa yang banyak Umar, doa yang banyak. Sebelum saya kesini saya berdoa terus. biar bisa dapat voucher. Kami dari Anindo TV Kendari, saya Linsa Manuara dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.